Oke, selamat datang di paparan kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita akan mengungkap sebuah misteri arkeologi raksasa yang, percaya atau enggak, selama ini bersembunyi tepat di bawah kaki kita. Coba bayangin, sebuah peradaban megah yang mendadak membeku dalam waktu, tertidur pulas di bawah tanah, nunggu berabad-abad buat kita temukan lagi. Merinding nggak sih? Nah, pertanyaan viral ini nih yang belakangan bikin heboh dunia maya dan memancing imajinasi banyak banget orang. Masa sih ada candi sebesar Borobudur ngumpet di Kediri? Rasa penasaran inilah yang jadi titik awal investigasi sejarah kita hari ini. Soalnya, kalau rumor ini beneran terbukti, wah, pemahaman kita soal seberapa masifnya sejarah Nusantara bisa berubah total. Tapi, yang bikin makin penasaran, cerita kita ini mulainya bukan dari museum megah atau situs warisan dunia yang udah terkenal itu. Enggak, cerita ini justru bermula dari sebuah kebun durian sederhana di desa Adan-Adan, milik warga lokal bernama Pak Syamsuddin. Waktu tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional iseng-iseng menggali sedalam 1 meter aja, boom, mereka nemuin sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya nih, mitos berusia 1000 tahun tiba-tiba muncul jadi kenyataan, persis di halaman belakang rumah. Keren banget kan? Coba kita lihat pemetaannya. Tata letak ekskavasi ini jelas banget nunjukin sebuah kompleks yang super masif. Sejak 2016, para arkeolog udah ngumpulin teka-teki ini keping demi keping. Titik-titik temuan ini jadi bukti kuat kalau struktur bangunan yang tertimbun itu nggak sembarangan, melainkan punya susunan yang sangat terencana dan tersebar lumayan jauh. Kayak puzzle raksasa gitu loh. Bagian pertama, pesaing raksasa Borobudur. Mari kita bahas seberapa besar sebenarnya situs ini. Kita langsung cek bukti fisiknya, ya, 800 meter persegi. Ini bukan angka sembarangan, ini adalah perkiraan total luas area kompleks percandian Adan-Adan. Para ahli menduga candi ini tuh dibangun pakai konsep pola mandala. Luas segini otomatis menjadikannya salah satu kompleks bangunan suci paling lapang, paling masif yang pernah ditemukan di wilayah Kediri. Luar biasa besar. Biar lebih kebayang seberapa gedenya, coba deh bayangin angka 2,3 meter. Ya, itu adalah ukuran tinggi Makara Adan-Adan. Buat yang belum tahu, Makara itu patung hewan mitologi, penjaga tangga candi. Tingginya nyaris 2,5 meter. Asal tahu aja nih, ukuran segitu tuh jauh lebih besar dan lebih bongsor dibandingin Makara yang jaga candi Borobudur. Gila kan? Pernyataan dari juru belihara situs ini bener-bener nangkap ambisi gila dari arsitek kuno kita. Gini logikanya, dalam arsitektur candi klasik Nusantara, ukuran Makara itu selalu dibikin proporsional sama dimensi bangunan utamanya. Terus, kalau patung pengawal tangganya aja udah segede raksasa gini, bisa kalian bayangin dong seberapa menjulangnya candi utamanya nanti, pasti megah banget. Bagian kedua, anomali Buddha di Tanah Siwa. Disinilah misterinya mulai makin seru. Tapi ternyata pas para arkeolog gali makin dalam nembus tanah vulkanik, mereka nggak cuma nemuin batu atau arca raksasa doang. Mereka nemuin kontradiksi sejarah yang lumayan bikin garuk-garuk kepala. Poin krusialnya nih, Candi Adan-Adan itu ternyata bangunan suci Buddha Mahayana dari sekitar abad ke-11. Padahal, kita sama-sama tahu kalau wilayah kerajaan Mataram kuno sampai Kediri waktu itu kan basis kuatnya aliran Hindu Shiva. Candi tetangganya aja kayak Gurah atau Tondowongso, itu candi Hindu. Lah terus ngapain ada candi Buddha segede ini nyelip di jantung kekuasaan Hindu? Aneh banget kan? Loh, kok bisa sih yakin itu kalau ini candi Buddha? Ya jelas, soalnya ekskavasi nemuin bukti fisik yang udah nggak bisa dibantah lagi. Tim nemuin serpihan puncak stupa, terus ada kepala arca bodhisattva yang kelihatan lagi khusyuk meditasi dengan mata terpejam, dan satu lagi, arca Amitabha yang lagi duduk bersila. 3 temuan ini tuh udah semacam stempel resmi, ciri khas kuat dari kesenian Buddha Mahayana. Nggak mungkin salah lagi. Nah, yang bikin anomali ini makin misterius, coba perhatiin arca dua rapalanya deh. Biasanya kan dua rapala itu digambarin sebagai sosok penjaga gapura yang posisinya jongkok, mukanya nyeremin, mata melotot, pokoknya siap nakut-nakutin roh jahat lah. Tapi dua rapala di Aden-Aden yang tingginya 2 meter ini beda banget gayanya. Dia malah berdiri tegak, gadanya nggak diangkat buat mukul tapi disandarin santai ke tanah, dan yang paling unik, raut wajahnya itu nggak ada serem-seremnya acan, malah kelihatan ramah. Dari keunikan-keunikan inilah, para ahli mulai sadar betapa pentingnya peran situs ini di masa lalu. Bagian ketiga, Mahakarya Masa Peralihan, bukti evolusi seni masa lalu kita. Kalau kalian perhatiin baik-baik bagian belakang Makara ini, kalian bakal lihat ada ukiran bulat yang unik banget, bentuknya mirip medali gitu, yang dijadiin semacam ekor.
Ditambah lagi ada ukiran sulur bunga yang detailnya bener-bener rumit. Buat ukuran zamannya, gaya ukiran ekor yang super dekoratif kayak gini tuh sebuah terobosan besar. Kita nggak pernah nemuin model begini di candi-candi yang lebih tua di daerah Jawa Tengah. Ini nih yang bikin brilian. Karya seni di situs Adan-Adan ini ternyata jadi semacam jembatan penghubung yang selama ini kita cari. Menjembatani masa klasik tua di Jawa Tengah yang gayanya naturalis dan kalem, menuju masa klasik muda di Jawa Timur era Singasari dan Majapahit yang lebih dinamis dan ekspresif. Jadi bisa dibilang, candi ini benar-benar mahakarya transisi dari zaman keemasan Kediri. Tapi tahan dulu, kejutan dari situs ini belum selesai. Kalau kalian bandingin kedua sisi Makara ini pelan-pelan, kerasa nggak ada yang ganjil? Di satu sisi, pahatannya udah cantik, mulus, dan bentuknya jelas. Giliran kita nengok ke sisi sebelahnya, batunya masih super kasar, gak karuan bentuknya, dan bener-bener belum dipoles sama sekali. Kasus yang sama juga ditemuin para arkeolog waktu meriksa Arca Dwarapala. Anting di telinga kirinya udah dihias cantik banget, tapi telinga kanannya polos-los, gak kesentuh pahatan sedikit pun. Ini jadi bukti telak kalau Candi Adan-Adan ini dulunya adalah proyek konstruksi besar yang ya ditinggalin gitu aja di tengah jalan. Proyek ambisius ini nggak pernah selesai. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa? Kejadian apa coba yang bisa bikin semua pekerja dan penduduk tiba-tiba buang palu sama pahat mereka, terus lari tunggang langgang ninggalin situs suci raksasa ini? Bagian keempat, terkubur oleh amarah Gunung Kelut. Mari kita lihat apa kata lapisan tanahnya. Dari catatan ekskavasi tahun ke tahun, tim di lapangan nemuin satu pola yang konsisten. Gini, buat bisa sampai ke lapisan tanah asli abad ke-11, tempat candi dan permukiman ini berdiri, mereka tuh harus ngegali nembus material yang mematikan. Ada batu apung, muntahan awan panas piroklastik, sampai debu vulkanik yang tebelnya bukan main, nyaris 3 meter ke bawah. Petunjuk di tempat kejadian perkaranya benar-benar sejelas itu. Bayangin deh, batu yang harusnya ada di puncak stupa tertinggi malah ketemunya tertimbun di lapisan paling bawah, nyaris nempel sama fondasi. Ini nunjukin kalau candi ini ngalamin keruntuhan vertikal yang super keras dan tiba-tiba. Jadi bangunan segede ini tuh hancur bukan pelan-pelan dimakan usia, tapi benar-benar dihempas paksa dari atas. Ujung-ujungnya, kesimpulan paling masuk akal dari para ahli arkeologi kita adalah telah terjadi letusan level siaga 1 dari Gunung Kelut. Letusan dahsyat ini memuntahkan amarahnya tanpa ampun. Hujan material vulkanik langsung ngebombardir seluruh area ini. Ini beneran kayak bencana Pompeii tapi versi Jawa, yang secara harfiah nelan utuh Candi Megah yang malang ini dan ngebekuin proyek ini seketika di lorong waktu selama nyaris 1000 tahun. Wah, fakta sejarah ini bikin kita mikir. Dan jujur aja, agak merinding sih. Coba pikirin lagi. Kalau candi raksasa yang konon bisa menyaingi kemegahan Borobudur aja bisa ngumpet dengan santainya di bawah kebun durian belakang rumah warga, rahasia monumental apa lagi coba dari leluhur kita yang sekarang masih asyik tidur di bawah selimut abu vulkanik cuma nunggu waktu buat ditemukan? Jadi tetaplah kepo sama sejarah dan jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang mungkin tersembunyi tepat di bawah kaki kalian. Sampai jumpa di paparan berikutnya.